Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, selamat bergabung dalam program Akurat Talk, berbincang santai dengan sejumlah tokoh di negeri ini. Pemirsa, kawan Akurat, seperti kita ketahui belakangan ini pemerintah melalui BNPT dan Densus 88 sudah terus gencar melakukan penangkapan terhadap para teroris di berbagai daerah, dan kita tahu terakhir mungkin ada penangkapan di wilayah Kalimantan dengan tokoh dari JI dan JAD. Dan untuk lebih jauh lagi kita mengetahui bagaimana perkembangan peta gerakan terorisme di Indonesia dan upaya-upaya melakukan deradikalisasi, bersama saya sudah hadir tokoh yang ada di balik pendanggulangan dan pencegahan terorisme di Indonesia, yaitu Direktur Pencegahan BNPT Republik Indonesia, Brigjen Ahmad Nur Wahid. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Baik, Pak ya. Sehat semuanya, baik-baik. Terima kasih, Pak, sudah menyempatkan kita dari akurat.co untuk berkunjung ke kantor Bapak yang indah ini. Alhamdulillah. Di Bukit Hambalang, menyempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol bersama kita. Oke, Pak, mungkin langsung saja kita ke pertanyaan. Saya ingin mengawali pertanyaan pertama soal peta gerakan terorisme, Pak, di Indonesia saat ini. Ini apakah itu masih organisasi yang lama antara JI, JAD, kemudian Jamaah Ansarut Tauhid, dan kemudian ada juga MIT ya, atau apakah ada organisasi baru, Pak? Kalau kita berbicara jaringan terorisme, induk jaringan radikalisme dan terorisme untuk di Indonesia itu berawal dari NII. Ya, NII Kartosuwiryo, ya kan. Kemudian tahun 93 itu terbelah menjadi dua. Yang pertama JI yang mendirikan oleh Abu Bakar Basir sama Abdullah Sungkar. Kemudian yang satunya ya tetap NII ya, NII KW 9. Nah, kemudian perkembangannya JI ini kemudian berkembang menjadi MI, Majelis Mujahidin Indonesia, kemudian berkembang menjadi Jamaah Ansarut Tauhid, JAT. Nah, JAT ini terbelah menjadi tiga juga. Yang pertama JAS, Jamaah Ansarut Syariah, kemudian Jamaah Ansarut Daulah, JAD, dan Jamaah Ansarut Khilafah. Nah, tetapi JI masih tetap eksis. Nah, JI, Jamaah Islamiyah ini afiliasi untuk jaringan teroris global itu ke Al-Qaeda. Nah, Al-Qaeda sempalannya adalah ISIS. Ya kan? Nah, ISIS afiliasinya di Indonesia adalah Jamaah Ansarut Daulah. Nah, jadi JAD ini juga sempalan dari JI yang mengikuti ISIS karena juga nyempal dari Al-Qaeda. Nah, kemudian untuk MIT ya, Mujahidin Indonesia Timur, Mujahidin Indonesia Barat dan lain sebagainya ini itu hanya pembagian wilayah, tapi lebih kepada afiliasi ke JAD. JAD ya. Sebenarnya ya. Tetapi dari kesemua jaringan teroris tadi atau jaringan terorisme tersebut semuanya akar ideologinya sama, yaitu takfiri. Ya, yang mengkafirkan mereka yang berbeda, beda agama, bahkan sesama agama pun, sesama Islam pun, kalau berbeda paham dan berbeda kelompok dikafir-kafirkan. Yang membedakan mereka itu hanya pola perjuangan atau pola pergerakannya. Pola pergerakan. Ya. Nah, jadi berarti ada beberapa yang memang dari dulu seperti itu. Apakah ada yang organisasi di luar itu, Pak, yang justru akan berpotensi menjadi gerakan radikal selain di luar itu, selain JI? Jadi kalau kita berbicara terorisme tadi ya, JI, JAD, JAT, JAK, Jamaah Khilafah, MIT, MIB dan lain sebagainya, ini jaringan teror. Kalau kita berbicara jaringan teror tidak bisa lepas dari jaringan radikalisme. Terorisme itu kan hilirnya, tindakan aksi atau gerakan jihadis atau kombatannya ya. Tetapi radikalisme itu adalah hulunya. Misalnya kayak kelompok-kelompok radikal itu misalnya kayak
Hizbut Tahrir, ya, kemudian FPI, ya, dan beberapa kelompok yang lain yang indikatornya, ya. Jadi kalau kelompok radikalisme itu diindikasikan dengan indeks radikalisme atau indeks potensial radikalisme. Nah, indikatornya antara lain yang pertama mereka takfiri, berideologi takfiri. Nah, ideologi takfiri ini yang memunculkan sikap eksklusif terhadap perubahan maupun intoleransi terhadap perbedaan maupun keragaman yang menjadi sunnatullah atau hukum Tuhan. Kemudian mereka anti pemerintahan yang sah. Anti di sini bukan berarti oposisi dan bukan berarti kritis. Di era demokrasi oposisi boleh. Oposisi yang konstruktif, yang membangun, yang menjadi penyeimbang atau check and balancing, ya. Kritis, kita semua wajib kritis menghadapi segala sesuatu yang tidak baik, tidak benar, itu kan harus kita kritisi. Tapi kritis yang solutif, kritis yang menggunakan budi pekerti yang baik, yang menggunakan etika. Nah, anti di sini maknanya adalah sikap membenci dengan membangun ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara atau pemerintahan yang sah, dengan penyebaran hoax, konten-konten hate speech, fitnah, provokatif, adu domba, nyinyir, dan lain sebagainya. Yang ujungnya mereka itu ingin merebut kekuasaan, ya, karena gerakan radikal terorisme ini kan gerakan politik kekuasaan, ya, dengan memanipulasi agama, mempolitisasi agama, yang endingnya ingin mengganti ideologi negara Pancasila dengan ideologi transnasional. Dalam konteks ini adalah ideologi khilafah, mengganti sistem negara dengan sistem agama menurut versi mereka. Nah, yang kedua, yang ketiga, mereka sudah pro khilafah atau pro ideologi transnasional dan anti ideologi Pancasila sebagai ideologi negara. Kemudian mereka biasanya juga anti budaya dan anti kearifan lokal. Ya. Jadi mereka senang sekali menyebar kebencian dengan membid'ahkan, menyesatkan, bahkan mengkafir-kafirkan budaya tradisi keagamaan lokal. Ya. Nah, ini masuk dalam indeks potensi radikalisme. Nah, kalau dia sudah melakukan sumpah baiat bergabung dengan jaringan terorisme, maka mereka masuk dalam kategori kelompok terorisme. Kalau belum berkolaborasi atau berbaiat dengan jaringan teror atau ustadz ideolog daripada kelompok teroris tersebut, masih dikategorikan sebagai radikalisme. Nih Pak, terakhir ini apakah organisasi pergerakan mereka melakukan perubahan pola gerakan nggak Pak? JI misalnya dengan membuat istilah-istilah baru, atau dalam beroperasi mereka melakukan apa, penguasaan wilayah, ada istilah apa tuh? Tamkin. Apakah seperti itu Pak? Jadi JI itu kan didirikan tahun 93. Seiring dengan kemenangan atau berdirinya Taliban dan berkolaborasi dengan Al-Qaeda di Afghanistan, ya kan? Nah, kemudian berdirilah JI. Tahun 2008-2009 kepemimpinan JI itu dipimpin oleh Para Wijayanto yang ditangkap di 2019. Semenjak kepemimpinan Para Wijayanto itu Jamaah Islamiyah itu mengalami transformasi organisasi dan pengembangan strategi pergerakannya. Transformasi organisasi di sini maknanya tidak hanya mengembangkan organisasi di bidang kombaten atau jihadis atau gerakan tempur, ya, yang kekerasan ya, yang mereka apa namanya di bawah permukaan, ya, tapi juga mengembangkan metode atau pola di atas permukaan, yaitu dengan mendirikan jaringan atau yayasan atau apa namanya gerakan-gerakan dakwah, sosial, pendidikan dan lain sebagainya, juga gerakan politik dengan makanya Ahmad
Akbah ya. Farid Ahmad partai. Ummah membuat partai PDRI ya, iya. Partai Dakwah Rakyat Indonesia. Nah, itu jadi menambah lininya ke sana ya, Pak, untuk pendidikan. transformasi Mungkin organisasinya nanti ke seperti depan sana. ada yayasan bantuan Ya, sosial, ya. pendidikan. Baitul Mal segala macam. Nah, kemudian strateginya juga mengalami pengembangan ya. Strategi kombatan tetap ya. Kemudian juga ada strategi tamkin. Strategi tamkin itu maknanya penguasaan wilayah yang diikuti dengan penguasaan pengaruh, sehingga mereka menyebar atau menginfiltrasi ke institusi negara, pemerintah, organisasi masyarakat dan lain sebagainya. Gitu. Jadi indikasinya kemarin ada yang terlibat dari MUI, kemudian dari guru PNS, Ya. kemudian karyawan BUMN, itu adalah pola gerakan mereka yang Ya. infiltrasi Dengan ke strategi tamkin tadi. tamkin Ya. gitu ya. Nah, jadi menguasai wilayah-wilayah. Dan di samping strategi tamkin juga sebagaimana strategi kelompok radikal dan terorisme itu mereka biasa dengan strategi yang namanya takyah. Takyah itu siasat untuk menyembunyikan diri, jati diri ataupun agendanya. Ya. Jadi kamuflase lah. Kamuflase. Ya. Pak, seberapa banyak tuh Pak yang JI melakukan infiltrasi dan sudah bisa mempengaruhi lembaga-lembaga? Sudah berapa banyak itu? Kalau kita berbicara JI, keterangan dari para Wijayanto, ya, itu kisaran anggotanya antara 6.000 sampai 7.000 orang. 6.000, 7.000 orang itu menyebar Nah, di sekarang kelembagaan, begini, struktur pemerintahan atau kalau itu masih dikembangkan di ranah penyidikan ya. Tapi petanya begini, kalau kita bicara teroris, itu jaringan teror juga harus melihat dari jaringan radikal. Karena radikalisme itu paham yang merupakan fase menuju terorisme. Paham yang menjiwai semua aksi terorisme. Paham yang menjadi ruh atau jiwa semua jaringan terorisme.